Pernahkah kamu membayangkan bagaimana satu keputusan kecil di masa remaja bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang? Masa remaja adalah fase yang penuh rasa ingin tahu, emosi yang belum stabil, dan keinginan besar untuk mencoba hal-hal baru. Di usia ini, banyak remaja mulai mencari jati diri, ingin diakui oleh lingkungan, dan tidak jarang rela melakukan apa saja agar diterima dalam pergaulan. Disinilah pergaulan bebas seringkali mulai masuk secara perlahan, tanpa disadari. Awalnya mungkin hanya ikut-ikutan teman, sekadar ingin dianggap gaul atau takut dikucilkan. Namun tanpa disadari, langkah kecil itu bisa menjadi awal dari kebiasaan yang sulit dihentikan. Bayangkan seorang remaja yang awalnya rajin, punya cita-cita dan dekat dengan keluarga, perlahan berubah karena lingkungan yang salah. Ia mulai pulang larut, mengabaikan tanggung jawab, dan lebih memilih teman daripada keluarga. Dari yang awalnya hanya mencoba, lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang mengikat. Pergaulan bebas tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat buruk. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang tampak menyenangkan, penuh kebebasan, dan tanpa aturan. Namun di balik itu semua, ada konsekuensi yang perlahan mengintai. Banyak remaja tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan bisa membawa penyesalan yang tidak mudah diperbaiki. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa masa remaja bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan di usia yang masih muda, kesalahan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar jika tidak disadari sejak awal. Pergaulan bebas seringkali dimulai dari hal-hal yang terlihat sederhana dan tidak berbahaya, sehingga banyak remaja tidak menyadari bahwa mereka sudah mulai melangkah ke arah yang salah. Secara umum, pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melampaui batas norma, baik norma agama, moral, maupun aturan sosial yang berlaku. Dalam prakteknya, hal ini bisa berupa kebiasaan yang mengarah pada perilaku negatif, seperti melanggar aturan, mengabaikan tanggung jawab, hingga terlibat dalam aktivitas yang berisiko. Pada awalnya, banyak remaja menganggap hal tersebut sebagai bentuk kebebasan atau cara untuk mengekspresikan diri. Mereka merasa bahwa tidak ada yang salah selama mereka merasa senang dan diterima oleh lingkungan. Padahal, tanpa disadari, batasan yang seharusnya dijaga mulai hilang sedikit demi sedikit. Pergaulan bebas juga sering dipengaruhi oleh tren, media sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang membuat remaja merasa harus mengikuti agar tidak dianggap ketinggalan. Dalam kondisi ini, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah menjadi semakin lemah. Remaja cenderung lebih mengikuti arus daripada berpikir panjang tentang dampaknya. Dari sinilah muncul berbagai perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Penting untuk dipahami bahwa kebebasan bukan berarti tanpa batas. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab justru bisa menjadi awal dari berbagai masalah. Ketika seseorang mulai terbiasa melanggar batas kecil, lama-kelamaan batas yang lebih besar pun akan terasa biasa. Inilah yang membuat pergaulan bebas menjadi berbahaya, karena seringkali tidak disadari sejak awal, dan baru terasa dampaknya ketika sudah terlambat. Salah satu faktor terbesar yang mendorong terjadinya pergaulan bebas pada remaja adalah pengaruh lingkungan, terutama teman sebaya. Di usia remaja, kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh kelompok sangatlah kuat. Banyak remaja rela mengubah sikap, kebiasaan, bahkan prinsip hidupnya hanya agar tidak dianggap berbeda atau dikucilkan. Awalnya mungkin hanya mengikuti ajakan sederhana, seperti nongkrong lebih lama, mencoba hal baru, atau ikut kegiatan yang sebenarnya diragukan. Namun dari kebiasaan kecil itu, perlahan muncul rasa nyaman, hingga akhirnya menjadi bagian dari gaya hidup. Lingkungan yang salah bisa membuat sesuatu yang awalnya dianggap tidak baik menjadi terlihat normal. Ketika semua teman melakukan hal yang sama, seseorang akan merasa itu bukan lagi masalah. Inilah yang membuat pergaulan bebas sangat berbahaya, karena pengaruhnya sering datang secara halus dan bertahap. Tanpa disadari, remaja mulai kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri, lebih mengikuti arus daripada berpikir tentang konsekuensi. Bahkan dalam beberapa kasus, ada tekanan langsung dari teman yang membuat seseorang sulit menolak, karena takut dijauhi atau dianggap tidak solid. Padahal, keputusan yang diambil dalam kondisi seperti ini seringkali tidak berdasarkan kesadaran penuh. Dari sinilah kita belajar bahwa memilih lingkungan adalah hal yang sangat penting. Teman yang baik akan membawa kita ke arah yang positif, sementara lingkungan yang buruk bisa menyeret kita ke hal-hal yang merugikan.
Kesadaran ini seharusnya membuat remaja lebih berani untuk menentukan pilihan, tidak sekedar mengikuti, dan berani berkata tidak ketika dihadapkan pada hal yang salah. Selain pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga juga menjadi salah satu penyebab utama remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Di masa remaja, seseorang sebenarnya masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan, dan kehadiran orang tua sebagai tempat berbagi serta mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Namun, ketika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, remaja cenderung mencari pelarian di luar rumah. Mereka lebih merasa nyaman bersama teman yang dianggap bisa memahami, meskipun belum tentu memberikan pengaruh yang baik. Ketika tidak ada batasan yang jelas di rumah, seperti aturan waktu pulang, penggunaan gadget, atau pergaulan, remaja akan merasa memiliki kebebasan tanpa kontrol. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tetapi tanpa arahan, kebebasan tersebut bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak akan belajar sendiri dari pengalaman, padahal tanpa bimbingan, pengalaman tersebut bisa berujung pada kesalahan yang berdampak besar. Kurangnya perhatian juga membuat remaja merasa tidak dihargai atau tidak dipedulikan, sehingga mereka mencari pengakuan di lingkungan luar, meskipun harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dijaga. Dari sinilah kita memahami bahwa peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter remaja. Bukan hanya soal memberikan aturan, tetapi juga menciptakan komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan penuh perhatian. Ketika remaja merasa didengar dan dihargai di rumah, mereka akan lebih kuat dalam menghadapi pengaruh dari luar dan tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dampak dari pergaulan bebas tidak hanya terlihat secara fisik atau sosial, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis remaja. Di awal mungkin terasa menyenangkan, penuh kebebasan dan tanpa tekanan. Namun seiring waktu, kebiasaan tersebut bisa menimbulkan beban mental yang tidak disadari. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas sering mengalami konflik batin, rasa bersalah, kecemasan, bahkan kehilangan arah hidup. Mereka mulai merasa bingung antara apa yang mereka lakukan dan apa yang sebenarnya mereka yakini benar. Tekanan dari lingkungan juga bisa membuat mereka merasa harus terus mengikuti gaya hidup tertentu, meskipun sebenarnya tidak nyaman. Hal ini dapat memicu stres yang berkepanjangan, terutama ketika mereka mulai menyadari dampak dari pilihan yang telah diambil. Selain itu, pergaulan yang tidak sehat juga bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, terutama jika sering dibandingkan atau dipengaruhi oleh standar yang tidak realistis. Tidak jarang, kondisi ini berujung pada perasaan kosong, tidak punya tujuan, dan sulit menemukan makna dalam hidup. Dalam situasi tertentu, remaja bahkan bisa mengalami depresi karena merasa terjebak dalam lingkungan yang tidak bisa mereka tinggalkan dengan mudah. Dari sinilah kita belajar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kondisi fisik. Apa yang terlihat menyenangkan di luar belum tentu memberikan dampak baik di dalam. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan dan gaya hidup. Karena apa yang kita jalani hari ini akan sangat mempengaruhi kondisi diri kita di masa depan, baik secara mental maupun emosional. Akibat yang mulai terasa dari pergaulan bebas masa remaja. Di titik ini, cerita memasuki fase paling berat yang sering tidak disadari sejak awal. Semua yang terlihat menyenangkan di masa lalu mulai berubah menjadi beban yang perlahan menghancurkan banyak aspek kehidupan remaja tersebut. Awalnya hanya sekadar ikut-ikutan teman, ingin dianggap keren, dan merasa bebas tanpa batas, namun semakin lama dampaknya mulai muncul satu persatu, seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan. Nilai di sekolah mulai menurun drastis karena fokus belajar hilang, digantikan dengan kebiasaan keluar malam, begadang, dan lingkungan yang tidak mendukung masa depan. Hubungan dengan keluarga pun mulai renggang. Komunikasi yang dulu hangat berubah menjadi penuh konflik. Bahkan sering terjadi pertengkaran karena kepercayaan orang tua mulai terkikis. Lebih dari itu, tekanan mental mulai muncul tanpa disadari. Rasa cemas, rasa bersalah, dan kehilangan arah hidup mulai menghantui setiap hari. Lingkungan pergaulan yang salah juga mulai menunjukkan sisi aslinya. Tidak semua teman yang terlihat dekat benar-benar peduli. Sebagian hanya datang saat senang dan menghilang ketika masalah datang. Disinilah remaja tersebut mulai merasakan kesepian meski berada di keramaian. Tidak hanya itu, resiko yang lebih besar seperti pergaulan yang tidak sehat juga mulai mengancam masa depan, termasuk rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan dari orang sekitar, hingga peluang pendidikan dan karir yang tertutup. Semua ini bukan terjadi secara tiba-tiba,
tetapi merupakan akumulasi dari setiap keputusan kecil yang dianggap sepele sebelumnya. Saat sadar, semuanya sudah terasa terlambat karena waktu tidak bisa diputar kembali. Namun, dari titik terendah inilah sebenarnya muncul pelajaran paling besar, bahwa setiap pilihan di masa remaja memiliki konsekuensi nyata yang akan menentukan arah hidup ke depan. Dan tidak semua kebebasan membawa kebahagiaan jika tidak diiringi dengan batasan dan kesadaran diri yang kuat. Puncak konflik dan rasa menyesal yang tidak bisa disembunyikan. Setelah semua dampak mulai menumpuk, kehidupan remaja tersebut memasuki fase paling gelap. Tidak lagi sekadar masalah kecil, tetapi sudah menjadi rangkaian konflik yang saling bertumpuk tanpa jeda. Di sekolah, masalah semakin besar ketika guru mulai kehilangan kesabaran karena perubahan sikap yang drastis. Tugas-tugas tidak lagi dikerjakan dengan serius, bahkan beberapa kali absen tanpa alasan yang jelas. Teman-teman yang dulu dianggap dekat ternyata tidak semuanya bertahan. Sebagian mulai menjauh karena sudah terlibat masalah masing-masing, sementara yang tersisa justru membawa pengaruh yang semakin buruk. Di rumah, suasana menjadi semakin dingin. Orang tua mulai kehilangan cara untuk menasehati karena setiap percakapan berakhir dengan emosi. Kepercayaan yang dulu dibangun bertahun-tahun kini runtuh hanya dalam waktu singkat. Di tengah semua itu, muncul rasa kosong yang sulit dijelaskan, seperti hidup tanpa arah dan tujuan. Setiap malam hanya diisi dengan penyesalan, mengingat kembali keputusan-keputusan yang dulu dianggap sepele, tetapi ternyata berdampak besar. Pikiran mulai dipenuhi rasa bersalah, tetapi tidak tahu harus mulai memperbaiki dari mana. Bahkan untuk meminta maaf pun terasa berat karena sudah terlalu jauh terjebak dalam lingkungan yang salah. Lebih menyakitkan lagi ketika melihat teman sebaya lain yang tetap melangkah maju, meraih prestasi dan membangun masa depan, sementara dirinya merasa tertinggal jauh di belakang. Perasaan iri bercampur dengan penyesalan menjadi beban mental yang terus menekan. Di titik ini, remaja tersebut mulai menyadari bahwa kebebasan tanpa kontrol bukanlah kebahagiaan, melainkan jalan yang perlahan menghilangkan banyak hal berharga dalam hidup, termasuk kepercayaan diri, harapan, dan masa depan yang dulu pernah dibayangkan indah. Titik terendah dan kesadaran yang membuka mata. Setelah melalui berbagai konflik yang semakin menumpuk, akhirnya remaja tersebut sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti dulu. Yang tersisa hanya kelelahan batin dan perasaan kehilangan arah yang semakin dalam. Setiap hari terasa berat dijalani. Bahkan hal-hal sederhana seperti bangun pagi, berangkat sekolah, atau sekedar bertemu orang lain menjadi sesuatu yang menyakitkan. Di lingkungan pergaulan yang dulu dianggap menyenangkan, kini mulai terasa kosong dan tidak berarti. Banyak teman sudah sibuk dengan urusan masing-masing, sementara sebagian lainnya justru semakin terjebak dalam masalah yang sama, atau bahkan lebih buruk. Di tengah situasi itu, muncul momen kesendirian yang memaksa untuk benar-benar berpikir tentang hidupnya. Tidak ada lagi kebisingan yang bisa menutupi suara hati. Hanya ada pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan kemana arah hidup ini akan dibawa. Di saat seperti inilah kesadaran mulai muncul perlahan. Semua pilihan yang diambil selama ini mulai terlihat jelas dampaknya. Bukan lagi sekadar kesenangan sesaat, tetapi rangkaian keputusan yang membentuk keadaan sekarang. Ada rasa sesal yang sangat dalam, tetapi juga ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di balik kehancuran itu. Kesadaran bahwa hidup masih bisa diperbaiki, meskipun tidak mudah, menjadi titik awal untuk berpikir ulang tentang langkah ke depan. Disinilah remaja tersebut mulai menyadari bahwa tidak semua kebebasan membawa kebaikan, dan tidak semua pergaulan memberikan arah yang benar. Ada harga yang harus dibayar dari setiap pilihan. Dan sekarang, harga itu sedang dirasakan sepenuhnya dalam bentuk kehilangan, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki diri meskipun perlahan. Proses perubahan yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Setelah kesadaran itu muncul, perjalanan untuk berubah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Niat untuk memperbaiki diri seringkali berbenturan dengan kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat. Lingkungan pergaulan yang sebelumnya membentuk dirinya masih memberikan pengaruh, seolah menarik kembali ke pola hidup yang sama. Setiap kali mencoba menjauh, selalu ada godaan untuk kembali. Entah lewat ajakan teman, rasa ingin tahu, atau sekadar rasa sepi yang sulit dihindari. Namun di sisi lain, ada dorongan baru yang mulai tumbuh. Dorongan untuk memperbaiki hidup dan tidak ingin terus berada di titik yang sama. Perlahan,
remaja tersebut mulai berani mengambil jarak dari lingkungan yang membawa dampak buruk, meskipun itu berarti harus kehilangan beberapa orang yang dulu dianggap dekat. Di awal proses ini terasa sangat berat, karena kesepian menjadi teman sehari-hari. Tidak ada lagi keramaian seperti dulu, tidak ada lagi kebiasaan lama yang mengisi waktu, hanya ada ruang kosong yang harus diisi ulang dengan hal yang lebih baik. Disinilah perjuangan sebenarnya dimulai, yaitu melawan diri sendiri. Belajar untuk kembali fokus pada hal-hal yang sempat ditinggalkan, seperti sekolah, keluarga, dan masa depan yang mulai dibangun kembali sedikit demi sedikit. Ada hari-hari di mana semangat naik, tetapi ada juga hari-hari ketika ingin menyerah dan kembali ke kebiasaan lama. Namun perlahan, dari setiap usaha kecil, mulai terlihat Perubahan. Nilai di sekolah sedikit demi sedikit membaik. Hubungan dengan keluarga mulai diperbaiki, meski belum sepenuhnya pulih. Dan yang paling penting adalah munculnya kembali harapan yang dulu sempat hilang. Proses ini mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, meskipun seringkali disertai rasa sakit dan perjuangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Penutup, pelajaran hidup dan harapan baru dari masa remaja. Setelah melalui perjalanan panjang penuh kesalahan, penyesalan, dan proses perubahan yang tidak mudah, akhirnya remaja tersebut mulai memahami satu hal penting dalam hidupnya. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki selama masih ada kesadaran dan kemauan untuk berubah. Luka dari pergaulan bebas masa remaja memang meninggalkan bekas, baik secara mental maupun sosial. Namun bukan berarti hidup berhenti di situ saja. Justru dari titik terendah itulah muncul pelajaran paling berharga tentang arti batasan, tanggung jawab, dan pentingnya memilih lingkungan yang tepat. Perlahan, remaja tersebut mulai membangun kembali hidupnya dengan lebih hati-hati. Tidak lagi mudah terbawa arus pergaulan, lebih selektif dalam berteman, dan mulai berani mengatakan tidak pada hal-hal yang bisa merusak masa depan. Hubungan dengan keluarga yang sempat rusak juga mulai diperbaiki sedikit demi sedikit melalui komunikasi yang jujur dan usaha untuk saling memahami. Meskipun tidak semua bisa kembali seperti semula, setidaknya ada proses penyembuhan yang mulai berjalan. Di sisi lain, pengalaman pahit itu menjadi pengingat kuat bahwa kebebasan tanpa arah bisa membawa seseorang kehilangan banyak hal berharga dalam hidup. Kini yang tersisa bukan lagi kebanggaan atas masa lalu, melainkan tekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Harapan baru mulai tumbuh, bahwa setiap remaja masih memiliki kesempatan untuk berubah selama belum terlambat. Kisah ini menjadi cermin bahwa masa remaja adalah fase penting yang menentukan arah kehidupan. Dan setiap langkah kecil hari ini akan sangat berpengaruh pada masa depan yang akan datang. Pesan untuk remaja dan kesadaran yang harus dijaga. Dari seluruh perjalanan yang telah dilalui, ada satu pesan besar yang bisa dipetik. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas dari tanggung jawab. Masa remaja memang penuh rasa ingin tahu, pencarian jati diri, dan keinginan untuk diakui. Tetapi di balik itu semua, selalu ada pilihan yang menentukan arah hidup. Pergaulan yang salah tidak selalu terlihat berbahaya di awal, justru sering datang dalam bentuk yang menyenangkan, membuat nyaman, dan terasa seperti bagian dari kebahagiaan. Namun seiring waktu, dampaknya mulai perlahan merusak dari dalam, tanpa disadari hingga semuanya terlambat untuk dicegah dengan mudah. Karena itu, penting bagi setiap remaja untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, teman, dan kebiasaan sehari-hari. Bukan berarti tidak boleh bersosialisasi, tetapi harus memiliki batasan yang jelas agar tidak kehilangan arah. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kesalahan di masa lalu tidak harus menjadi akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki diri. Selama masih ada kemauan untuk berubah, selalu ada jalan untuk kembali ke arah yang lebih baik. Dukungan keluarga, kesadaran diri, dan lingkungan yang positif menjadi kunci utama dalam proses pemulihan tersebut. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, tetapi bagi yang masih memiliki waktu, itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Pada akhirnya, masa remaja bukan hanya tentang mencari kesenangan, tetapi juga tentang membentuk karakter, tanggung jawab, dan pondasi masa depan. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi cerita besar di masa depan. Dan dari kisah ini, satu hal yang paling penting untuk diingat adalah jangan sampai kebebasan sesaat mengorbankan masa depan yang panjang. Jangan ulangi kesalahan yang sama.
Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Masa remaja adalah masa yang menentukan, dan setiap keputusan yang diambil akan meninggalkan jejak dalam hidup. Pergaulan bebas mungkin terlihat menarik di awal, memberi rasa diterima, bebas dan tanpa aturan. Tetapi di balik itu semua, ada resiko besar yang sering tidak disadari sampai semuanya terlambat. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu jauh melangkah tanpa batas, yang tersisa bukan lagi kebebasan, tetapi penyesalan, kehilangan arah, dan perjuangan untuk kembali memperbaiki diri. Namun satu hal yang penting untuk diingat, tidak ada kata terlambat untuk berubah, selama masih ada kesadaran dan kemauan. Kesalahan masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan untuk terus disesali tanpa henti. Lingkungan yang baik, pertemanan yang sehat, serta kontrol diri menjadi kunci agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar dan memperbaiki diri. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang membaca, terutama para remaja, agar lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan tidak mudah terbawa arus yang bisa merusak masa depan. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh satu keputusan besar saja, tetapi oleh banyak keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jangan lupa, jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, like, share, dan jadikan pengingat untuk diri sendiri dan orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama.